barayakita.com. barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita bersua kembali di kesempatan kali ini tentunya di acara Bincang Inspiratif yang selalu disupport oleh rekan kami CV Arkis Desain Interior dan PT Jabar Maya Internet Solution, dan tentunya hanya di barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Baik Baraya, senang sekali pada kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang alhamdulillah akan memberikan informasi-informasi yang pastinya akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita akan sapa narasumber kita kali ini, ada Bapak Toto Atorit. Beliau adalah tenaga ahli di bidang AC. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Toto ya? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Toto aslinya orang Cirebon atau orang Cimahi nih Pak? Karena kita posisinya di Cimahi. Saya sebetulnya dari Cirebon. Kebetulan tahun 77 pindah ke sini sekolah di SMK STM Pembangunan Bandung. Oh, kalau dulu namanya STM Pembangunan Bandung. Yang 4 tahun itu Pak ya? Yang 4 tahun. Dulu kan STM Pembangunan cuma ada 8 ya di Indonesia. Iya. Kebetulan saya tadi disebutkan sama Ibu Medi, ahli bidang AC. Kebetulan teknik pendingin adanya di STM Pembangunan Bandung, satu-satunya di Indonesia. Jadi itulah kenapa Bapak menjadi tenaga ahli di bidang AC, karena dulu backgroundnya di SMK 1 sekarang ya Pak ya? Sekarang SMK 1 Cimahi. Dulu adalah STM Pembangunan. STM Pembangunan. Oke, jadi ilmunya terus Pak ya sampai sekarang Pak ya dipakai ya. Betul. Baik, Pak Toto Atorit ini Baraya selain sebagai tenaga ahli di bidang AC, beliau juga adalah seorang asesor kompetensi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan selain itu beliau juga tadi yang udah disampaikan karena beliau dari STM Pembangunan ya Pak ya. Dan beliau ternyata sampai hari ini sebagai Komite Sekolah Perwakilan dari Alumni dan Dudi. Apa itu Dudi? Adalah dunia usaha dan dunia industri dari SMK Negeri 1 Cimahi. Begitu ya Pak ya? Betul. Jadi banyak nih Pak ya kegiatannya Pak ya. Ada beberapa hal yang dilakukan ya Pak ya. Tapi ini Bapak fokusnya sekarang yang dilakukan apa aja nih Pak untuk kegiatan sehari-hari? Karena saya itu sebagai teknisi, sekarang masih bekerja di satu perusahaan, yaitu perusahaan kontraktor AC di Karawang. Di Karawang, jauh ya? Aslinya Cirebon, sekolahnya di Cimahi. Terus sekarang aktif juga di salah satu perusahaan di Karawang. Di Karawang. Kayaknya bolak-balik di Jawa Barat ya Pak ya? Tapi di Jawa Barat. Oke Pak, kita akan ngobrol-ngobrol nih kepada Baraya semua. Karena Bapak adalah seorang tenaga ahli di bidang AC, kita sedikit ngulik-ngulik Pak ya mengenai keahlian Bapak di bidang AC ini. Jadi tadi sekilas sudah disampaikan bahwa Bapak pendidikannya dulu di STM, di bidang apa tadi Pak? Di bidang AC, sebetulnya gini, teknik pendingin nah dan itu. tata udara, dimana kalau bahasa kerennya itu refrigeration and air conditioning katanya. Nah, di refrigeration itu biasanya banyak yang dipakai di masyarakat, termasuk kayak kulkas, seperti kulkas. Dispenser itu termasuknya di refrigeration. Sedangkan AC-nya kalau di rumah tangga itu ada AC split lah ya, AC ada AC rumah tangga, ada AC komersial yang seperti di pertokoan, di hotel, ada juga AC industri. Nah, kebetulan karena saya sekarang jadi teknisi, karena saya sudah 40 tahun berkecimpung di dalam AC, jadi lebih banyak saya sekarang malah ke AC industri. AC industri, lebih ke industrinya ya Pak ya? Ke industrinya. Oke. Jadi udah hampir 40 tahun ya Pak ya? Udah 40 tahun saya. Itu Pak Toto pendidikannya apa? Pure dari STM aja atau mengambil ilmu lain dari sekolah lain? Saya pure dari STM Pembangunan. Cuman karena saya dengan pengalaman
lama itu, mungkin ilmu saya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, makanya kadang-kadang saya sebagai trainer, trainer di bidang AC, dan kebetulan saya sebagai asesor juga di BNSP ya, bisa untuk mengasesmen bidang teknik yang lainnya termasuk, tapi pada khususnya di bidang TPTU ya, Refrigeration and Air Conditioning. Kalau TP itu teknik pendingin dan tata udara, itu bahasa Indonesianya. Kalau sekarang memang kerennya TPTU. TPTU, Pak ya. Kayaknya tenaga ahli di bidang AC ini nggak terlalu banyak, Pak ya, di Indonesia. Untuk sekolahnya sebetulnya teknik pendingin ini di tahun 2010 mulai banyak. Tahun 2010? Mulai 2010, mulai SMK mulai dibuka. Di Cimahi sendiri sudah ada 3, Kabupaten Bandung Barat 1, Kota Cirebon 1, Kota Kebumen 1, Jakarta 1, Batam 1. Nah, mungkin di tempat lain, Kendal 1 juga, Jawa Tengah, termasuk Jawa Tengah. Iya. Kenapa saya tahu tempatnya? Tahu semua, Bapak. Saya juga kebetulan suka menjadi asesor di tempat-tempat tersebut. Jadi asesor tadi ya, Pak ya, dimana karena Bapak asesornya jadi bisa mengesahkan, Pak ya. Iya. Oke, mengesahkan seseorang yang akan mendapatkan sertifikasi, Pak ya. Iya. Oke. Sejauh ini, Pak ya, untuk tenaga ahli di bidang AC, apakah generasi milenial sekarang lumayan tertarik, Pak? Dan mungkin bisa disampaikan juga bagaimana sih pangsanya nih, atau nanti nilai manfaat dari mereka mendapatkan pendidikan ini saat mereka mencari kerja. Nah, kalau untuk bidang refrigeration dan air conditioning, sebetulnya untuk lapangan pekerjaan itu dari semua lini ada, semua bisa. Baik itu sebagai teknisi, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai trainer gitu ya. Untuk itu lapangan masih luas pekerjaan ya. sebetulnya. Maka kayaknya tambah luas lagi nanti ya, Pak ya. Makanya untuk bidang AC ini masih luas di lapangan pekerjaan sebenarnya masih banyak. Dan memang kadang-kadang di industri juga karena campur dari lapangan industri ini banyak menganggap bahwa AC itu karena AC itu bercampur dengan listrik ya. Jadi kebanyakan dari listrik sebetulnya kan tersendiri sebetulnya, kompetensinya tersendiri. Memang untuk saat ini di SMK itu masuknya di kompetensi di ketenaga listrikan. Tapi kalau dulu itu kompetensinya tersendiri di tata udara. Kalau dulu itulah mungkin. Nah, memang belum begitu terkenal ya kalau di tempat-tempat lain. Yang orang taunya bahwa teknik pendingin pendidikan hanya ada di STM Pembangunan Bandung. Sedangkan kelanjutannya ada di Politeknik Bandung, Polban ya. Di Polban. Di Polban itu selanjutnya. Tapi untuk saat ini untuk bidang refrigeration dan tata udara itu sudah dibuka di Politeknik Indramayu juga. Politeknik Indramayu, Politeknik Ambon ada. Jadi 3 yang khusus untuk perguruan tingginya. Jadi udah cukup banyak sebenarnya, Pak ya, untuk sekarang, Pak ya, karena tadi mulai booming di 2010 ya, Pak ya? Iya, booming di 2010. Oke. Jadi ini menginspirasi nih ya, Baraya semua yang mungkin, oh ya ternyata ada nih salah satu keilmuan yang bisa menjadi alternatif pilihan memilih pendidikan ya, Pak ya? Siapa tahu di antara Baraya semua ada yang suka dengan ya teknik-teknik ya, Pak ya? Terutama tadi teknik pendinginan ya, Pak ya? Teknik pendinginan. Oke. Baik Pak, kalau generasi milenial ingin menjadi tenaga ahli di bidang AC ini sulit nggak sih untuk pembelajarannya di SMK? Sebetulnya tidak
tidak terlalu sulit ya. Karena memang dari prinsipal AC tersendiri termasuk Daikin, Samsung, York itu mereka pada membantu untuk mengembangkan kompetensinya. Ya bisa bekerja sama, termasuk Samsung di STI-nya sekolah Samsung Tech Indonesia. Ya, saya termasuk instrukturnya. Instruktur juga Bapak ya. Nah, di sana instruktur juga nih Pak ya, tenaga ahli ya, teknisi, semua ini diborong. Masukan barangkali dari saya untuk masyarakat Baraya, pendengar Baraya, mungkin untuk teknik pendingin ini sebetulnya masih banyaklah peluang dan lapangan pekerjaan. Sangat terbuka lebar ya Pak ya? Terbuka lebar. Tapi untuk biaya pendidikannya nggak terlalu besar nih Pak untuk praktikumnya? Praktikumnya tidak terlalu besar. Ya memang kalau praktikumnya sendiri, kalau kita melihat bahan, mahal, tapi karena ini bisa kolektif, bisa kolektif ya untuk pembelajarannya, bisa kolektif dan bisa terulang-ulang. Oke. Kalau biayanya nggak terlalu besar, kalau penghasilannya nanti Pak, kalau sebagai tenaga ahli pengen tahu dong, standar lah. Gimana dapat gajinya? Standar gitu kan, itu tergantung daripada mungkin ya tergantung daripada standar, mungkin kita juga ada standarnya. Mungkin kalau kita sebagai orang Muslim mungkin ya, yaitu gimana milik, gimana rezeki. Insya Allah ada yang ngatur ya Pak ya. Rezeki itu ada yang ngatur. Oke Pak, kalau sekarang di Indonesia Pak, kita ngomongin soal AC sekarang, gimana Pak perkembangan AC? Apalagi sekarang kan semakin tinggi ya gaya hidup kita dan pasti penggunaan AC sangat dibutuhkan. Betul. Kalau dulu AC itu kan barang mewah ya. Iya betul. Tapi kalau sekarang sebagai kebutuhan, karena di rumah-rumah suka ada ya. faktor cuaca, faktor cuaca, jangankan di wilayah pantai utara atau pantai selatan, wilayah pantai panas. Di Bandung pun sekarang temperaturnya udah tinggi. Mulai panas. Udah panas mungkin di Bandung. Kalau rumah-rumah mungkin di daerah wilayah utara kayak Cirebon, Jakarta, Karawang itu mungkin panas, mungkin hampir setiap rumah sudah ada. Inilah bagi lapangan pekerjaan bagi teknisi-teknisi di sana. Keduanya mungkin untuk AC saya beri masukan kepada masyarakat ya mungkin ya. AC itu kan ada udara yang bersirkulasi. Ada udara yang bersirkulasi, baik itu bagian luar maupun bagian dalam. Mungkin karena bagian dalam tertutup sirkulasi. Nah, ini menyangkut bagian luar, itu perlu adanya perawatan. Kalau AC tertutup dengan debu atau udara, berarti kan itu beban, menjadi kotor. Itu nanti perpindahan panas ataupun udaranya tidak lancar. Perlu ada perawatan setiap bulan, setiap 3. Kalau di daerah panas pinggir jalan mungkin banyak debu, harus dicuci tiap bulan. Tapi kalau untuk di daerah pedalaman yang udaranya bersih mungkin bisa 3 bulan sekali. Tapi untuk bagian dalam, ini kan menyangkut sirkulasi udara. Jadi kalau misalkan saya flu, mungkin flu ini virusnya bisa menyebar. Oh begitu. Nah, saya sarankan filternya harus selalu dicuci. Filter udaranya satu sudah harus dicuci. Lebih baik pakai UV filter. UV filter gunakan itu ya. Karena itu sangat terjamin ya, sangat bagus kualitasnya. Membunuh virus. Jadi udara yang sirkulasi di dalam sirkulasi kan, kecuali makanya kadang-kadang harus ditutup untuk mempertahankan dinginnya. Sedangkan udaranya sirkulasi di situ. Kalau kita merokok ataupun apa, mungkin udara itunya sirkulasi di situ pengap. Nggak boleh merokok katanya ruangan ber-AC. Iya, nggak boleh katanya gitu. Nggak boleh sebetulnya bagi saya sih bukan menyarankan.
Kalau yang rokok mah karena saya tukang rokok boleh aja, tinggal Kenapa nih, filternya Pak? aja. Oh, jadi tadi Smoke tipsnya, filter. tipsnya tadi gunakan smoke filter. Smoke filter. Emang ada gitu ya? Kalau bagi yang perokok, smoke filter. Tapi bagi yang mungkin yang untuk clean room, clean room itu seperti di rumah sakit gitu kan. Di rumah pun sebetulnya harus clean room kan. Betul. Clean room itu harus pakai filter. Harus pakai filter. Kalau pakai HEPA filter mah pakai HEPA filter bisa. Pakai UV filter mungkin UV filter sekarang lagi in nih. Iya. Lagi in UV filter, misalkan SAP mengeluarkan. Iya. SAP sendiri mengeluarkan itu. Terus sekarang produk-produk filter itu sekarang udah pakai UV filter. Oh, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, Pak, kita ada yang merokok di ruangan ber-AC itu sebetulnya. Yang penting ada smoke filter. Kalau tidak, nah, sebetulnya jangan gitu ya, Pak ya. Kalau tidak ya berarti sirkulasi udaranya kayak ini ya, Pak ya, di situ ya berkumpul. Harus ada smoke filternya. Smoke filter. Baru tahu ini ilmu juga buat kita semua nih, Baraya. Ternyata ada tipsnya ya dan triknya ya untuk penggunaan AC ya. Oke. Mantap. Baik, Pak. Terus apa lagi nih, Pak, yang berkaitan soal AC? Karena kadang-kadang kita masih belum ngerti nih, Pak, tadi soal perawatan. Itu yang untuk rumah tangga ya. Iya, rumah tangga. Termasuk saya nyarankan untuk kulkas. Nah, banyak kan ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu yang sering di rumah ya. Mungkin bapak-bapak sering di luar. Nah, di kulkas ini kan terutama yang satu pintu. Yang satu pintu, iya. Yang satu pintu kan kalau di tempat freezer suka jadi esnya. Jadi es ya. Menumpuk ya. Menumpuk tebal. Akhirnya yang di tengah tidak dingin. Iya. Sebenarnya tidak dingin. Iya. Simpan es krim tidak terjadi. Meleleh, nggak beku, Pak. Nah, saran saya sering dicuci. Yang esnya sering dibuang. Mengapa dibuang? Jangan pakai sendok atau pakai nanti bolong, bocor. Gitu. Nah, betul. Caranya yang paling mudah. Tipsnya nih, Pak ya. Paling mudah itu esnya dihancurin pakai air panas aja. Oh, pakai air panas. Dibanjur air panas, matikan kulkas. Dimatikan dulu. Dibanjur air panas. Dibanjur, ya. Coplok kan. Oh, akan langsung coplok ya. Jadi gampang ya. Jadi mudah kan. Nanti itu dingin lagi. Saya biasa suka nunggu semalaman, kadang 1 hari. Dimatikan. Nah, untuk mempercepat proses pencairan bunga esnya itu harus cukup dengan air panas. Air panas saja. Kalau air panas dibanjurkan nanti esnya coplok esnya yang dibuang. Oke, ini yang buat yang satu pintu ya, Pak ya. Buat yang satu pintu. Kenapa? Satu itu. Keduanya untuk ibu-ibu yang suka nyimpen sayuran apa itu kan buah-buahan, kalau secara terbuka itu enzimnya keluar. Enzim yang dari misalkan kita buah apel atau buah yang terbuka ya, buah apel. Kalau jeruk mungkin buah pir ya, buah pir atau cabe, cabe gitu kan, itu terbuka. Itu langsung ini enzimnya ketarik gitu. Enzimnya ketarik karena perpindahan panas ya, udaranya ketarik. Akhirnya layu dan vitamin akan hilang. Nah, satu-satunya cara untuk memperbaiki itu dibungkus plastik. Dibungkus plastik dulu. Plastik yang itu ya, Pak ya? Yang plastik yang biasa aja. Buat sayuran gitu nggak? Nggak, ya plastik ya apalah yang sayuran. Asal jangan kresek aja mungkin ya, Pak ya? Iya. Ya lebih baik plastik yang itu lebih bagus. Yang krep gitu plastik ya? Krep itu yang lebih bagus karena tidak ada udara nantinya. Betul. Udaranya keluar. Kalaupun plastik yang biasa yang bening itu plastiknya harus tertutup, udaranya dibuang. Jadi kalau dikempesin dulu ya. kalau di mungkin untuk ekspor untuk apa mah divakum ya. Jadi tidak ada di plastik, tidak ada udara. Jadi enzim yang dari buah-buahan itu tidak tertarik. Nah, ini saran bagi ibu-ibu yang saya sebagai tenaga AC refrigeration perlu untuk memberikan untuk manfaat pemakaian kulkas juga. Ya, ini juga jadi tips kita karena kita masih belum tahu tuh, banyak ilmu buat kita ya. Ya, terus tadi penggunaan AC gimana, Pak? Nah, AC juga itu seperti itu. Jadi perlu perawatan yang kontinu.
Kadang-kala gini nih Pak, kita suka suka manggil orang, tapi kadang-kala AC-nya tetap aja nggak dingin gitu. Itu gimana Pak? Ada tips nggak Pak untuk kita merawat AC? Dan tadi mungkin memilih tempat-tempat yang bisa pada saat memanggil teknisi AC. Nah, iya, itu dia. Pada saat memanggil teknisi AC, sebelum perbaiki, kenapa apa ruksaknya? Ya, apa ruksaknya? Oh, ruksaknya misalkan freon bocor. Ada yang bocor. Biasanya ditanya kalau setiap servis freon bocor. Kalau yang namanya freon itu tidak pernah mengganti sebetulnya. Seperti kulkas kan selamanya kalau tidak bocor ya selamanya dingin. Kita suka ganti freon gitu. Ganti freon, nggak ada yang namanya ganti freon. Kayak kulkas berpuluh-puluh tahun kalau memang nggak rusak ya malah tetap aja dingin. Nah AC juga itu pada awal manggil teknisi itu mau diperbaiki, ruksaknya apa? Kalau ruksaknya unit item sectionnya kompresor ya kompresornya ganti. Tapi kalau freon itu harus tidak bocor. Harusnya tidak bocor. Nah, dijamin pada saat awal Bu isi freon, dijamin ya ini garansinya berapa bulan. Kalau freon itu kalau nggak bocor nggak akan hilang Bu, nggak akan hilang Pak gitu ya. Nggak akan hilang kalau tidak bocor. Makanya bocornya harus dicari dulu di mana, diperbaiki bocornya. Bocornya itu. Ya. Kenapa? Setelah 3 bulan tidak dingin, mungkin itu kotor, harus dibersihkan. Itu yang perlu dibersihkan. Ya kan beda dengan dibersihkan dengan setiap dibersihkan isi freon biasanya tidak boleh, nggak perlu. Soalnya mungkin masyarakat mikirnya freonnya habis. Bukan freonnya habis. Ya, Pak, ya? Tidak selalu kalau tidak bocor freon tidak akan habis. Paling kotor, mungkin kotor filter, kotor unitnya dicuci kan, di cleaning kan biasanya ada yang cleaning. Sama dimanapun seperti itu. Itu freon tuh bentuknya seperti apa sih Pak? Jadi penasaran. Gas. Kalau bisa kata Bapak tadi, kata Pak Toto, seumur-umur kalau misalkan emang nggak rusak dia akan kuat bertahan ya. Bertahan, kalau tidak bocor bertahan. Nah itu bentuknya nggak pernah habis tadi kata Bapak ya. Iya, freon itu berbentuk karena di dalamnya bersirkulasi terus dengan kompresor. Terus kecuali ada yang rusak ya, gasnya keluar. Nah, saya sarankan untuk, nah di sini karena ada freon kan ada yang mengandung etan ya, yang sekarang freon itu merusak ozon, melubangi ozon. Iya, dengar-dengar seperti itu Pak. Betul nggak Pak? 1998 konferensi Montreal itu tidak memperbolehkan refrigeran R12, akhirnya diganti dengan R134 yang sekarang dipakai itu ozone safe, sebetulnya aman kan, aman untuk ozon. Yang 134 kulkas itu dengan yang 600. Nah, begitupun untuk AC, untuk AC yang 22 sudah tidak boleh. Di tahun 2005 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 5 tahun 2015 itu sudah tidak boleh memproduksi unit refrigerasi atau AC memakai freon R22. Nah sekarang R22-nya diganti dengan apa? Dengan 410 yang lebih aman, atau sekarang ada R32. Cuman R32 masih flammable. Nah, saya sarankan bagi masyarakat juga yang memakai freon yang flammable, termasuk hidrokarbon. Hidrokarbon yang kalau hidrokarbon itu flammable, itu harus hati-hati kalau terjadi kebocoran bisa terbakar kan. Nah ini saya sarankan lebih hati-hati masyarakat kalau pakai pakai hidrokarbon. Tapi sebetulnya yang 32 juga hidrokarbon, tapi dia udah bisa lisensi lebih aman, lebih aman hidrokarbon. Nah
Untuk perpindah, saya juga agar bagi masyarakat yang masih memakai R32 ya, R22. Itu kan R22 itu penggantinya 32 sama 410 yang tidak merusak ozon. Iya. Yang tidak merusak ozon. Iya. Karena kalau kita masih pakai R22 yang merusak ozon, nanti kita akan terjadi rumah kaca dan pelubangan daripada sinar ozon bisa masuk. Pemanasan global itu ya Pak ya? Untuk R22 itu tidak boleh produksi dan tidak boleh ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 5 tahun 2015. Sampai kapan? Karena kita masa AC-nya diganti gitu ya, R22 ya. R22 itu akan berakhir pada tahun 2040 berakhirnya? Di 2020 sekarang harus R22 harus tinggal 60%. Di tahun 2025 itu harus sudah tinggal 40%. 2030 harus sudah 25%. 2035 harus sudah 5%. Jadi udah 2035, 2040 sudah semakin tidak menurun. Ada R22. Makanya sekarang ada Freon 22 itu hanya untuk servis saja. Jadi tidak produksi. Tapi kan masyarakat bingung nih Pak, kita nggak tahu apa yang kayak gimana tuh R22 itu gimana dong? Nanti dari prinsipalnya dari mereknya sendiri ada keterangan di sana. Ini pakainya refrigeran berapa? Kalau gitu kita biar tahu yang di rumah kita, misalkan kulkas ada tulisan di belakangnya. Itu pakai 134 atau 600. Ada tulisan R gitu ya? Ya, R depannya R. Cek di Baraya, di rumah Anda kulkasnya di belakangnya gitu ya, dan AC juga ya Pak ya? AC sama. juga, AC juga sama. Di belakangnya tulisannya ada di labelnya mungkin Pak ya? Kalau AC kelihatan yang kelihatan dari luar ya. R32 misalnya. Nah itu kalau berarti yang tadi yang R22 harus mulai ini ada Pak ya? lambang ozone safe dunia dari WHO itu seperti ini. Jadi harus diperhatikan ya. Itu berarti itu udah safe, udah safe. Jadi berarti harus ganti dong ya. Mungkin ada batasan tahunnya tadi Pak ya. Berarti kalau tahun 2000 berapa tadi Pak? 40 nggak boleh ya Pak ya? Sudah tidak boleh pakai yang 22. Kayak harus dimusnahkan kalau ya Pak ya. Kayak sekarang R12 sudah tidak ada gitu. Tidak ada. Itu. Oke. Kebetulan saya mengalami zamannya, jadi lebih untung sebetulnya. Pernah tahu Pak ya dari awal ya. Seperti zaman saya waktu kecil belum ada gadget, sekarang udah berapa generasi kan. Betul. Umur yang lahir tahun 60 sampai lahir tahun 2000 kan berarti ya? Mengalami semua permainan kelereng. sudah tidak ada sekarang mainnya HP gitu ya. Saya sudah mengalami semua itu, termasuk AC juga. AC juga Pak ya. Mengalami dari mengalami absorption electrical sampai sekarang sistem refrigerasi mengalami seperti itu. Luar biasa ya. Bapak berarti usia Bapak udah berapa nih Pak? Usia saya sudah kalau di peraturan WHO itu saya masih pemuda. Masih pemuda dari kalau WHO kan 17 tahun ke bawah itu anak-anak. Iya, kalau WHO iya. 17 sampai 40 itu remaja ya, muda. Remaja. Ya, masih pemuda. Sampai dari 40 sampai 65 itu kan masa dewasa. 60, 65 sampai 80 itu masa transisi. Umur 90 baru masa tua. Berarti itu WHO. Ini ya panjang ya. Lain dengan kita. Nah, kalau kita mah sudah hampir mendekati sunnah Rasul. Saya umurnya udah 61. 61. Iya. Tapi kita masih 40 ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Masih pemuda. Masih pemuda Pak ya. Jadi kita pakai aturan WHO aja Pak biar awet muda. Ya. Oke, Pak San pengen tahu juga nih. Jadi tips untuk masyarakat banyak ya. Kalau kita mau beli AC, beli kulkas, gimana nih Pak? Beli kulkas, beli AC itu dilihat dari memang sudah tidak asing lagi lah. Pasti prinsipal toko sudah memang yang ozone safe. Yang penting ozone safe tidak pada saat itu.
pada saat dicoba itu harus dingin. Untuk AC instalasinya sebetulnya yang penting kita lihat dari pada saat pasang AC itu diperhatikan ya. Diperhatikan itu tata letak dari apa. Jadi kalau kita dilihat itu seperti kita apa sih ya. Lihat mana desainnya gitu ya, estetikanya. Jangan masang AC di atas lemari ya. Masang AC di atas lemari, kenapa nih Pak? Karena anginnya kan ke bawah, jadi mendinginkan lemari bukan mendinginkan ruangan. Iya. Ada beberapa orang pasang AC di bawahnya ada lemarinya, jangan. Iya betul. Itu tidak tepat ya, ngapain juga masang AC ya Pak ya. Oke. Jadi jangan dekat lemari ya Pak ya. Terus apa lagi Pak? Ya presisi listrik diperhatikan. Listrik juga ya. Listrik diperhatikan. Karena kalau AC kan tenaga listriknya cukup besar. Betul. Kalau 1 PK itu 750 watt. Ya. Kalau rumahnya 900 watt ya ngepas, nggak bisa. Kenapa? AC nggak hidup-hidup. Mati lagi ya listriknya nggak kuat. Iya betul Pak. Jangan dipaksakan. Ya, itu mungkin. Kalau ini nih Pak, misalkan pembuangannya suka bocor seringkali gitu ya Pak. Itu gimana ya Pak? Itu pembuangan suka bocor. Itu perlunya kan AC kan kondensasi ya. Kondensasi sirkulasi udara tuh termasuk ada udara tuh ada karbon, ada debu, ada apa. Begitu masuk ke wilayah AC yang dingin, itu kan kondensasi ada air. Ada air, ya. Bercampurlah debu dengan hidrogen apa campuran udara apa, akhirnya menjadi kotor kan, hitam kan. Menjadilah ini terjadinya lumut. Akhirnya di pas pembuangannya menyumbat. Pembuangan yang keluar tersumbat. Betul. Makanya perlu pada saat diservis ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan pada saat itu airnya di pembuangannya keluar nggak gitu. Kalau nggak keluar berarti tak ada tersumbat. Ada yang mampet ya. Ada mampet. Nah itu yang biasa suka itu. Dan karena AC itu itu pembuangan air itu membuang begitu saja kan gravitasi. Jadi tidak boleh pipanya harus nanjak atau pipanya bengkak-bengkok gitu. Iya betul. Lebih baik lurus harus saja. Harus turun ya Pak ya. Turun, lurusnya ada belokan boleh belokan tapi tidak terlalu. Jangan terlalu datar ya Pak ya. Seperti kita naik gunung belok-belok gitu. Itu yang sering terjadi. Kenapa air pembuangan AC suka bocor? Itu karena tersumbat pembuangannya. Drainase. Kalau penggunaan AC sendiri Pak, sebenarnya untuk kita masyarakat ya Pak ya, itu ada batasan nggak sih, berapa jam, berapa dinginnya? Katanya kurang baik juga kalau kita kelamaan pakai AC nih Pak. Nah itu kayaknya perlu sama orang kesehatan ya. Kalau dari teknis sendiri kemampuan atau ketahanan menggunakan AC itu berapa lama nih Pak? Apakah berjam-jam atau harus tergantung temperaturnya kan? Kita memerlukan kondisi udara ya. Kondisi udara tuh kondisi manusia, kesegaran manusia itu temperaturnya antara 22 sampai 25. Nggak perlu disetel di 16. Iya. 16 dingin banget ya, kayak di mana ya? Kalau 16 ruangan juga nanti AC-nya nggak akan mati-mati. Kesegaran manusia itu di temperatur 22 sampai 25 dengan relatif humidity 65%. Kalau misalkan kita kan udara di sini di Bandung ya. Di Bandung itu 85% atau sampai 90% ya. 90, kalau mungkin di Ciwidey di Ciwidey agak sedikit kering, agak sedikit 80. Tapi kalau di sini temperaturnya standar itu RH-nya di antara 85 sampai 90. Nah, untuk kesegaran manusia itu relatif humidity-nya 65, RH-nya 65. Terlalu kering nggak enak juga. Nanti badan kita kering, terisap udara ke air.
di badan kita terisap. Iya. Tidak boleh. Jadi kesegaran hanya di 22, sebetulnya 22 juga sudah cukup dingin. Sejuk ya, dingin ya. Jadi nggak perlu sampai 16 ya Pak ya? 16 mah di Parongpong 16. Itu udah udara aslinya Pak. Udara aslinya. Parongpong udara aslinya dingin. Sebenarnya Pak, kalau kita matiin nyalain itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Sebetulnya itu pengaruh nggak ke unitnya? Ke unitnya. Lebih baik biarin aja, makanya di setting temperaturnya jangan 16. Di 20, 22 sudah cukup. Jadi bisa bertahan terus. Sudah cukup. Iya. Kalau 26 malah nggak jalan-jalan nantinya. Hasilnya. Nggak dingin-dingin ya Pak? Nggak dingin-dingin. Jadi cukup di 22 aja. Set bagi pendengar Baraya. Iya. Jadi 20. Itu cukup di 22 gitu ya? AC itu. 22 itu sudah cukup dingin. Untuk kesegaran manusia, bekerja manusia, untuk tidur manusia di 22. Coba aja di Parongpong yang 19, 20 kita kedinginan tidak? Iya, dingin banget Pak. Dingin banget kan? Lebih baik di 22. Memang temperatur di Bandung sudah 29, kadang-kadang 31. Iya, jadi dengan temperatur 22 sampai 25 sudah cukup. Sudah cukup nyaman lah untuk bagi orang yang bekerja. Jadi jangan banyak nyalakan. Dan itu ada batas maksimalnya nggak ada Pak? Misalkan 12 jam, 24 jam itu nggak ada, atau harus dimatikan dulu? Nggak ada. Kuat Pak dia ya? Kuat. Oke. Jadi walaupun beberapa hari kuat ya Pak ya? Kecuali itu ada penghematan listrik ya. Kalau malam nggak perlu pakai AC itu. Tapi kalau yang bekerjanya memerlukan kesegaran ya tetap aja AC jalan. Ya karena kalau kami di studio kan perlu ruangannya dingin untuk komputer ya Pak ya. Baik itu untuk human, untuk manusianya kerja supaya agar nyaman. Begitu juga untuk kekuatan daripada elektronik. Betul. Elektronik juga 22 sudah cukup, tidak perlu dingin. Kalau terlalu dingin nanti lembab. Dengan panas terjadi kondensasi, terjadilah adanya hubungan pendek nanti di unit, di mesinnya sendiri. Kalau kita terlalu dingin kan nanti misalkan di komputer atau di panas dengan dingin terjadilah kondensasi air. Betul. Udaranya mengandung air. Kecuali udaranya memang betul sudah kering ya. Di 20% ke bawah. Jadi udara di kita kan udah 85. Kalau dengan AC yang terus-terus ya memang kadang-kadang kalau kita buka pintu kan itu udah adanya fresh air ya, udara segar ya. Udara segar udah 80 campur lagi 60 dengan 80 jadi 70 naik. Nah, kesegaran jadi kalau AC udah memang AC udah didesain seperti itu di 65. Ya, jangan usahakan tidak perlu menyeting AC di 16, di 18 lah. Cukup di 22 sudah cukup. Udah, pokoknya aman ya Pak. Aman, udah 22. Ini kalau 16 tiketnya juga masuk angin ya Pak ya. Manusia nggak masuk angin, nggak terlalu gampang masuk angin nanti. Baik Pak. Oke, ini waktu kita sedikit lagi nih Pak Toto ya. Baik, sebelum nanti mungkin tips and trick atau juga pesan-pesan lainnya, sedikit dong Pak mengenai asesor kompetensi dari BNSP dan dari Bapak di SMK Negeri 1 Cimahi sebagai komite, sekilas aja Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat semua. Nah, untuk asesor BNSP, kita untuk kompetensi sekarang di dunia industri itu untuk semua kompetensi itu memerlukan sertifikat. Nah, sertifikat yang dikeluarkan sekarang sudah terkoordinir dan terini sama BNSP. Ada Badan Sertifikasi Nasional, Profesi ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kebetulan saya ada di lembaga pelatihan di mesin dan logam. Jadi termasuk AC adanya di logam dan mesin. Nah, kenapa perlu sertifikasi? Karena dengan adanya ASEAN ya, itu ya, kita sebetulnya kalau kita ini tuh untuk bisa kerja di luar negeri atau apa itu perlu sertifikasi keahlian.
Nah ini dikeluarkan sama BNSP, bisa dipakai sertifikasi yang dikeluarkan sama BNSP itu bisa dipakai bekerja untuk daftar bekerja di luar negeri. Berarti diakui ya Pak ya dengan adanya sertifikasi ini. Resmi gitu ya Pak ya? Resmi. Oke. Nah, kebetulan saya ada di bidang AC ya di Cimahi ada beberapa. Iya. Nah karena saya sebagai kebetulan duduk di komite SMK. Ini di SMK-nya, di SMK itu karena saya dengan alasan saya itu alumni, termasuk alumni itu yang awal pertama Pak ya? Awal ya. Dulu SMK berarti SMK 1 Cimahi itu dulunya tahun berapa mulai berdiri? Berdiri mulai tahun 74. 74. Bapak tadi masuk tahun 77, jadi angkatan keempat. Angkatan keempat. Jadi peresmian dari Menteri Pendidikan, waktu itu Menteri Pendidikannya Syarif Thoyyib ya, itu tahun 77, tanggal 24 Maret. 24 Maret. Iya. Jadi tahun 77 itu meluluskan yang pertama. Meluluskan yang pertama tahun 77. Saya lulus tahun 80 ya. Sekarang 2020 40 tahun yang lalu. Jadi Bapak itu dulu udah D1 ya Pak ya, kalau aturannya ya Pak ya? Sederajat lah Pak ya dengan karena ini 4 tahun Pak ya. 4 tahun nggak ada aturan seperti itu sih, tetap aja. Kalau dulu katanya kalau udah STM Cimahi berarti udah minimal udah D1. STM pembangunan itu dirancang sama Pak Harto itu untuk sebagai teknisi industri yang bisa melayani atas dan bawah, sebagai melayani operator dan melayani si perencana ya. Jadi di antara tengah. Tapi itu juga mudah-mudahan sekarang kan ada beberapa yang tadinya 4 tahun jadi 3 tahun. Yang 3 tahun jadi 4 tahun. Jadi seperti itu ya. Dia kebetulan juga di komite itu wakil alumni, juga wakil dari dunia usaha dan dunia industri. Dudi tadi Pak ya. Dudi. Oke, jadi Bapak udah menjabat di komite ini dari tahun berapa tuh Pak? Apa langsung lulus langsung menjadi komite? Tidak. Kapan tuh Pak? Saya kebetulan sudah 3 periode. 3 periode untuk 4 tahun ya. Per 4 tahun. Per 4 tahun, 1 periode 4 tahun. Saya periode ketiga sekarang. Periode ketiga ya. Presiden cuma 2 Pak. Bapak ada 3 ya. Ketiga. Ya mungkin untuk yang terakhir kali ya. Terakhir Pak, nggak akan berlanjut lagi nih Pak. Kan masih ada pelanjutnya. Emang tugasnya ngapain aja Pak di komite? Ya komite sharing, membantu lah, membantu ya. Maksudnya membantu dengan sekolah sebagai tugas komite. Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan apa sih tugas komite. Nah, tugas komite itu nanti per komitenya sendiri. Di komitenya sendiri ya Pak ya. Yang pasti yang saya tahu lulusan SMK Negeri 1 Cimahi itu gampang sekali untuk mendapatkan pekerjaan ya Pak ya. Dari dulu loh, ini udah mudah-mudahan seperti rahasia itu. umum. Mudah-mudahan seperti itu selanjutnya. Masih bisa mempertahankan. Oke. Dan sekarang kalau untuk masuk SMK Negeri 1 Cimahi Pak melalui tes atau gimana Pak sekarang kebijakan terbaru? Kebijakan pemerintah provinsi kemarin, PPDB kemarin ada beberapa yang memang pakai sistem ada jalur ya. Ada jalur zonasi, ada zonasi ketim ya, masyarakat miskin. Oh iya, yang ada ketim masyarakat miskin misalkan 30%. Ada jalur unggulan, kelas unggulan dari Rapot. Ada jalur COVID. Ada yang jalur terbaru, COVID, yang terbaru tahun ini ada jalur COVID. Itu maksudnya gimana Pak jalur COVID? Maksudnya adalah pahlawan atau petugas COVID yang di depan, seperti petugas putranya dokter, putranya petugas COVID, perawat, itu diprioritaskan untuk mendapatkan 5% daripada semuanya. Terus ada jalur prestasi
prestasi keahlian apa namanya pertandingan tuh kalau itu ya. Iya, dari prestasi. Mungkin keahliannya di voli, sepak bola dari gitu prestasi ya. olahraga misalnya dari prestasi apa gitu ya. Dari prestasi ada 5% beberapa. Itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Jadi ada beberapa hampir berapa persen? 5%. Jalur perpindahan sekolah. Yang dari domisili luar itu Pak ya? kota atau jalur siswa luar daerah. Misalnya dari Jakarta, dari luar provinsi itu ada jalurnya tersendiri. Nah, sisanya mungkin sekarang tidak tes. Tidak ada tes ya Pak ya? Tapi untuk gelombang kedua itu ada jalur dari unggulan, dari prestasi, dari nilai rapot dari semester 1 ya? Bukan semester 1, semester berapa itu ya? Iya, dari tingkat 2. Dari tingkat 7 sampai tingkat kelas 7. 9. Kelas 7 sampai kelas semester 1 sampai semester 5-nya. Itu dari nilai rapot. Dari nilai rapot itu semuanya diakumulasi. Semuanya. Tertinggi berapa. Nah, itu nanti dipilih dari nilai rapot semuanya. Jadi jalur unggulan. Jadi ada beberapa jalur yang bisa ditempuh ya Pak ya? Bisa ditempuh. Tidak ada testing lagi ya mulai tahun ini? Cuman kalau di SMK 1 terus terang tidak boleh mata harus ada tidak boleh. Tidak ada min ya Pak ya? Kan ada kesehatan mata juga. Terus tidak boleh ada cacat telinga, tidak boleh ada tato. Itu aturan ya Pak ya yang wajib ya. Sekolah wajib ya, ada beberapa yang ini. Itu mungkin sekolah yang. Oke, itu tentang SMK Negeri 1 Cimahi. Mudah-mudahan menambah informasi nih untuk Mbak Raya yang mungkin putra-putrinya ya Pak ya ada yang ingin masuk SMK Negeri 1 Cimahi. Baik Pak, kita udah ngobrol banyak nih Pak di kesempatan hari ini ya, Alhamdulillah. Nah, mungkin masih bisa ada yang disampaikan kepada Mbak Raya semua Pak, ada kesan-pesan ya, hal-hal inspiratif yang bisa di-share, silakan Pak Toto. Ya, itu mungkin karena saya ahlinya di bidang AC ya. Pilih kalau untuk masyarakat seperti contoh tadi itu kulkas itu perawatannya seperti yang tadi, jangan es dilepaskan es pakai alat gitu, nggak perlu pakai alat, pakai obeng, jangan pakai sendok, ada pakai sendok, pakai garpu, itu nanti rusak ke bagian pendinginnya. Itu pernah saya alami dulu zaman dulu. Bocor akhirnya. Betul. Lebih baik yang paling mudah adalah pakai air panas di banjir. Jadi coplokkan air banjir terus dibersihkan, udah kering. Kita kalau pakai air panas lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan cepat. Tidak akan rusak. Semalam, Pak ya? Tidak akan rusak karena air panas dengan es nantinya tidak akan panas, tidak akan dingin. Betul. Anget jadi, ya, Pak? Jadi saling berlawanan itu. Kedua, kalau nyimpan makanan harus tertutup. Supaya enzimnya tidak keluar. Yang di dalam kulkas Pak ya, entah itu kue atau apa juga Pak ya, ditutup baiknya harus ya Pak ya? Ditutup, jangan terbuka. Itu mungkin kalau yang AC itu perawatan ya. Dan sekarang perawatannya minimal servisnya kalau yang udaranya bersih ya 3 bulan sekali harus. 3 bulan sekali minimal Pak ya? Minimal yang itu normal Pak ya? Yang normal yang udaranya bersih. Tapi kalau udaranya kotor seperti di pinggir jalan ya minimal 1 bulan sekali karena di sana ada molekul-molekul daripada debu ataupun oksigen atau bercampur itu akan merusak juga akhirnya terjadinya korosif di alat AC-nya itu sendiri. Nah, untuk saran saya lebih baik hati-hati dengan kondisi sekarang dengan adanya refrigeran hidrokarbon. Itu apa tuh Pak? Betul, teknisinya harus betul-betul yang bersertifikat hidrokarbon dan menjalankan aturan yang ada. Jadi tidak karena banyak terjadi AC terbakar, AC meledak itu yang saya harapkan. Dan
yang tidak merusak ozon aja. Nah, yang tadi safe ya Pak ya? Ya, itulah. Mungkin itu aja dulu. Baik Bapak. Luar biasa Mbak Raya, kita sudah ngobrol cukup panjang lebar di kesempatan hari ini bersama Bapak Toto Atorit ya. Beliau adalah seorang tenaga ahli di bidang AC, tapi juga beliau adalah asesor kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Beliau juga adalah Komite Sekolah Perwakilan dari Alumni dan Dudi Dunia Usaha dan Dunia Industri di SMK Negeri 1 Cimahi. Tapi di KTP-nya beliau tulisannya buruh harian lepas nih Bapak ya. Merendah sekali ya. Padahal segini banyak ya prestasi beliau, dan beliau adalah seorang trainer juga. Pak Toto, terima kasih atas waktunya Pak Toto. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya dong, harus yang pertama dan ada kelanjutannya. Bersinergis terus ya Pak Toto ya. Salam buat keluarga Pak Toto, sukses selalu buat usahanya ya, dan mudah-mudahan selalu bisa share kepada masyarakat semua dan insya Allah bermanfaat. Hatunun Pak Toto. Baik, demikian Mbak Raya, bincang kita bersama Bapak Toto Atorit, tenaga ahli di bidang AC. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Andreas Medi pamit, dan jangan lupa untuk simak terus barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barayakita.com barayakita.com